إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على نبينا ورسولنا محمد ابن عبد الله وعلى آله وأزواجه وذريته وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها الحاضرون، أوصيكم وإياي ونفسي بتقوى الله، فقد فاز المتقون. كما قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دحاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث الشريف: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره. صدق الله العظيم وصدق على رسوله نبيه الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. Amma ba'd. Jamaah salat Jumat tamu Allah yang mulia, bersyukur kita di Sayyidil Ayyam ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kesempatan untuk menikmati dan melaksanakan ibadah di Sayyidil Ayyam, hari yang begitu istimewa di sisi Allah Subhanahu wa taala yang disediakan untuk kita hamba-hambanya. Sampai kemuliaan itu begitu besar, berkatalah Nabi Khidir kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam: "Ya Rasulullah, kemuliaan di Sayyidil Ayyam itu atas hari-hari yang lain, sebagaimana kemuliaanmu atas kami nabi-nabi Allah Subhanahu wa taala." Karena begitu mulianya, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam langsung menuntun kita, jangan lupa di Sayyidil Ayyam ini untuk membaca Quran. Kata Nabi, paling tidak surah Al-Kahfi. Di Sayyidil Ayyam banyak-banyak membaca salawat atas baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di Sayyidil Ayyam jangan lupa untuk kita bersedekah. Kata Nabi di Sayyidil Ayyam. Yang terakhir, yang keempat, kata Nabi, nanti setelah salat asar banyak-banyaklah berdoa kalian sebelum maghrib. Karena waktu itu begitu dekat seorang hamba dengan Tuhannya. Setiap apapun yang ia minta kepada Allah Subhanahu wa taala akan Allah ijabah. Jamaah salat Jumat dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, harapan kita dari ibadah yang kita lakukan di Sayyidil Ayyam ini, meningkatlah keimanan kita, meningkatlah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa tazawwadu, kata Allah, siapkanlah bekal kalian karena kalian bukan penghuni selama-lamanya dunia ini. Wa khairuz zadit taqwa, dan bekal untuk kalian persiapkan, kata Allah, yaitu ketakwaan kalian kepadaku, ketakutan kalian kepadaku, dan berpasrah kalian kepadaku merupakan bekal terbaik untuk kalian bawa nanti setelah meninggalkan dunia ini. Jamaah salat Jumat dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berharap kita dari Sayyidil Ayyam ini, semoga Allah Subhanahu wa taala menerima setiap kebaikan-kebaikan dan ibadah kita di Sayyidil Ayyam. Meningkatlah keimanan kita, meningkatlah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala di Sayyidil Ayyam ini dari ibadah yang kita lakukan. Dan harapan kita, masanya nanti tiba kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, kembali dan meninggalkan dunia ini dalam keadaan muttaqin di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Jamaah salat Jumat tamu Allah yang mulia, di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, surah An-Nisa ayat 36,
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana wa bidzil qurba wal yatama wal masakin wal jari dzil qurba wal jaril junubi was sahibi bil jambi. Dari ayat ini ulama besar yaitu Ibnu Khaldun menuliskan di dalam bukunya Al-Muqaddimah, Al-insanu madaniyun bit-tab'i, yang artinya kita umat manusia tidak bisa hidup sendiri, akan tetapi kita membutuhkan orang lain untuk keberlangsungan hidup kita di muka bumi ini. Jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan yang dimaksud tidak bisa hidup sendiri yaitu kita hidup bersama dengan orang-orang di sekitar kita yang kita namakan tetangga. Nabi Muhammad SAW begitu menegaskan, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fala yu'dhi jarahu. Barang siapa yang beriman benar kepada Allah Subhanahu wa taala dan beriman kepada hari kiamat, kata Nabi Muhammad SAW, jangan sekali-kali ia menyakiti tetangga. Wallahi la yu'minu, wallahi la yu'minu, wallahi la yu'minu. Qila man ya Rasulullah? Qala man la ya'manu jaruhu. Tak beriman seseorang, kata Nabi. Tak beriman seseorang, kata Nabi. Tidak beriman seseorang, kata Nabi Muhammad SAW, sampai 3 kali. Maka para sahabat yang mendengar berkata, ya Rasulullah, siapa yang engkau maksud? Dijawab oleh Nabi Muhammad SAW, orang yang tidak menjadikan dirinya memiliki tetangga dan tetangganya tidak merasakan aman dengan wujudnya di samping tetangga tersebut. Jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam surah An-Nisa ayat 36 tadi pun Allah Subhanahu wa taala menekankan bahawa beribadah kepada Allah jangan pernah kita mensyirik dan menduakan Allah Subhanahu wa taala. Dan sejajar dengan wabil walidaini ihsana, berbuat baik kepada kedua orang tua dan berbuat baik dengan sanak famili kita, berbuat baik kepada anak yatim dan orang miskin, dan itu pun sejajar dengan untuk berbuat baik kepada tetangga-tetangga yang ada di sekitar kita. Jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mengenai tetangga ini baginda Nabi Muhammad SAW dalam hadis sahihnya menjelaskan, tetangga itu kata Nabi ada 3. Yang pertama, tetangga yang tidak seiman dengan kalian, yaitu orang yang tidak seagama dengan kalian, maka kalian wajib untuk menghormatinya, kata Nabi, karena ia merupakan tetangga kalian. Yang kedua, kata Nabi Muhammad SAW, tetangga itu ia saudara seiman dengan kalian, namun ia tetangga kalian, maka ia 2 harus dihormati. Pertama, dihormati karena ia merupakan saudara seiman dengan kalian. Yang kedua, wajib kalian hormati ia karena ia adalah tetangga kalian. Yang ketiga, kata Nabi Muhammad SAW, tetangga kalian dan ia merupakan saudara kalian, mengalir darahnya di dalam darah kalian. Dan yang ketiga, ia pun tetangga kalian seiman, maka 3 tingkat lebih harus kalian hormati karena ia adalah saudara kalian. Yang kedua, karena ia saudara seiman dengan kalian. Yang ketiga, kata Nabi, karena mereka merupakan tetangga kalian. Jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, begitupun kata Ibnu Abbas, salasatu akhlaqin kanat fil jahiliyati mustahabbatun wal islamu aula biha. Ada 3 akhlak orang-orang jahiliyah dan sebenarnya itulah yang dibawa oleh Islam. Dan orang-orang jahiliyah di masa lalu, kata Ibnu Abbas, mereka selalu menjaga 3 hal ini. Yang pertama, kalau ada tetangganya berhutang, maka semua tetangga akan berusaha untuk melunasi hutang dari si fulan ini. Yang kedua, kalau tetangganya susah, maka mereka akan beramai-ramai untuk meringankan beban dari tetangga.
Yang ketiga, kata Ibnu Abbas, kalau tetangganya sakit, mereka akan berusaha sekeras mungkin untuk bersama-sama membantu agar menemukan obat agar sembuhlah tetangga ini. Dan Islam sebenarnya, kata Ibnu Abbas, merupakan membawa ajaran tiga ini. Jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mazala Jibril yusini anil jar. Aku ketika diberikan nasihat, kata Nabi, mengenai tetangga oleh Jibril, hatta zanantu ayyuratha, aku menyangka karena begitu dalam dan begitu panjang nasihat mengenai tetangga ini, aku menyangka nasihat Jibril akan memberikan hak waris antara tetangga dengan tetangganya. Jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Islam membawa agar kita menjadikan tetangga sebagai saudara yang selalu kita hormati. Jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, larangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menghina tetangga, dan itu dijelaskan langsung oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya, ya nisa'al mu'minat, la tahkiranna jaratun ala jaratiha walau kana firsina syatin. Dikatakan Nabi kepada muslim dan muslimah di masa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jangan pernah kalian menghina, merendahkan tetangga kalian, walaupun yang kalian hina itu bukan pribadi dari tetangga kalian, akan tetapi kaki kambingnya, maka dilarang di dalam Islam, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kita total mengikuti sunnah dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan pesan yang begitu selalu diberikan kemuliaan oleh Nabi adalah untuk selalu kita berperilaku dan baik kepada tetangga kita. Jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada cerita dari ulama besar Ibnu Muqaffa. Ibnu Muqaffa merasakan kalau rumahnya semakin sempit, maka ia berhajat untuk membeli rumah gubuk tetangganya. Di saat ia berhajat membeli rumah tersebut dan tetangganya mengatakan, aku tidak membutuhkan untuk menjual rumah ini. Beberapa bulan dan tahun berikutnya, Ibnu Muqaffa didatangi oleh tetangganya dan berkata, wahai Ibnu Muqaffa, aku berhajat untuk menjual rumahku sebagaimana yang pernah engkau tawarkan, dengan harga yang pernah engkau tawarkan kepadaku, aku akan beri. Karena saat ini aku dalam keadaan terlilit hutang dan aku harus membayarnya. Berkata Ibnu Muqaffa, dia berkata, wahai tetanggaku, aku begitu memuliakanmu sebagai tetanggaku. Kalau aku membeli sekarang dengan harga sebagaimana aku tawarkan, berarti aku tidak mengikuti sunnah nabiku untuk menghormati tetangga dan meringankan beban tetangga. Saat ini kalau aku membeli dalam keadaan engkau dalam keadaan susah, maka aku menghinamu dari engkau sebagai tetanggaku. Saat ini, kata Ibnu Muqaffa, ambillah uang ini dan tetap tinggallah engkau di rumahmu, karena inilah pesan yang dibawakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, semoga kita selalu berinteraksi baik dengan tetangga kita dan selalu menjalankan syariat Islam sebagaimana yang dibawakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, demikian khutbah singkat yang bisa disampaikan. Mohon maaf atas segala salah dan khilaf dalam ucapan. Kepada Allah Subhanahu wa taala memohonkan ampunan. Barakallahu li wa lakum fi kitabihil karim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu, innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wa syukrulillah wa la haula wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina wa rasulina Muhammad ibni Abdullah wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ayyuhal hadirun, usikum wa iyaya wa nafsi bitaqwallah. Faqad fazal muttaqun. كما قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
inna lil muttaqina 'inda rabbihim jannatin na'im. Wa kadzalika qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanir rahim. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوة ربنا لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها يا رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واسألوا على نعمه يؤتكم ولا ذكر الله أكبر أقم الصلاة